Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Alberto Jinoro Tegawol. Saya surveyor pemetaan ahli pertama dari Angkatan 6, Gelombang 2, Pelatihan Dasar CPNS tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 2 ke 1 untuk hari ini, hari Rabu, 18 Februari 2026. Learning Journal pada kali ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu ceramah core values dan employer branding ASN. Yang kedua yaitu pendalaman dan penguatan dari pembelajaran agenda 2. Dan yang terakhir yaitu perkenalan tugas asinkronus. Sesi pertama dimulai pukul 8.30 pagi. Kami mendapatkan ceramah pembuka dari Ibu Elin mengenai fondasi utama jadi ASN, yaitu core values berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Pada sesi ini, kami mengupas kembali fungsi, tugas, dan kewajiban ASN. Namun, bagian yang paling menarik perhatian saya adalah diskusi mengenai budaya organisasi. Kami belajar dari studi kasus perusahaan raksasa dunia seperti Google dengan filosofi Be Yourself, Do Your Best, dan Apple dengan Join the Movement. Dari sini saya mendapatkan dinamika pemahaman baru bahwa ternyata core value sebuah instansi bukanlah benda mati. Core value sangat mempengaruhi jalannya budaya organisasi dan bersifat dinamis sehingga dapat berubah menyesuaikan kebutuhan zaman. Hal ini menyadarkan saya mengapa ASN kini bertransformasi ke core value berakhlak. Tujuannya adalah agar kita tetap relevan dan adaptif terhadap tantangan global. Melanjutkan ke sesi siang pukul 13, kami memasuki pendalaman materi agenda 2 yang difasilitasi oleh Ibu Johanna Lumik. Meskipun topiknya masih sama yaitu seputar berakhlak, namun pendekatan beliau sangat berbeda dan menyegarkan. Beliau tidak hanya memberikan teori satu arah, melainkan mengajak kami, para peserta, untuk berdiskusi aktif. Setiap peserta diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat mengenai bagaimana nilai berakhlak diterapkan di unit kerja masing-masing sejauh ini. Metode ini menurut saya sangat efektif karena membuka wawasan saya bahwa meskipun kami para peserta Latsar berasal dari unit kerja yang berbeda, tantangan penerapan nilainya memiliki arah yang sama, yaitu integritas dan pelayanan. Setelah sesi tatap muka selesai, kami diperkenalkan dengan serangkaian tugas asinkronus yang cukup menantang. Ada 3 tugas individu, mulai dari refleksi aktualisasi di instansi, tugas kreatif breaking the limitation, hingga pembuatan learning journaling. Selain itu, ada juga 3 tugas kelompok yang meliputi analisis kasus, video tokoh panutan, dan benchmarking instansi. Harapan saya setelah mengerjakan tugas-tugas ini, pemahaman saya tidak hanya berhenti di tataran teori. Saya berharap tugas-tugas ini dapat memacu kreativitas saya untuk memberikan solusi nyata bagi hambatan kinerja di unit kerja saya saat ini. Berikut saya lampirkan sedikit cover dari penulisan saya mengenai tugas individu ke-1 dan ke-2. Dalam penulisan ini saya membahas mengenai refleksi mendalam terhadap aktualisasi nilai berakhlak di unit kerja saya. Selain itu, saya juga merumuskan berbagai gagasan kreatif untuk mendobrak batasan organisasi melalui pengayaan metadata informasi, standarisasi persepsi pengawasan mutu data, serta pemerataan kompetensi teknis bagi seluruh pegawai demi mewujudkan pelayanan informasi geospasial yang lebih unggul, adaptif, dan kolaboratif. Pembahasan lebih lanjut mengenai presentasi tugas individu ke-1 dan ke-2 akan dibahas di pembelajaran selanjutnya. Sebagai penutup, kesan saya hari ini sangat positif. Pembelajaran berjalan dengan lancar dan interaktif. Namun ada sedikit saran untuk pembelajaran ke depannya. Mungkin materi yang disampaikan antara sesi pagi dan siang bisa dibuat lebih variatif untuk meminimalisir repetisi. Akan lebih hebat lagi jika kami diberikan materi-materi studi kasus yang lebih fresh dan terbaru. Terlepas dari itu, saya mengucapkan terima kasih kepada para pengajar dan fasilitator hari ini. Terima kasih.